Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil din. Allahumma ya man ma'aqala dinu muriha kulliha bi yadihi wa ilaihi yarji'ul amru kulluhu ya fatah ya alim ya ta'alina wa tan qariba ya fatah ya alim ya fatah ya alim ya fatah ya alim Rabbi syari sadri yasir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, alhamdulillah pada malam hari ini masih diberikan kesehatan dan waktu yang luang sehingga kita pada hari ini masih bisa thalabul ilmi, beristifadah, membahas tentang fikih muamalah kontemporer dengan bahasan ijarah. Tema ijarah, pengertian ijarah, dasar hukum, rukun dan syarat. Oke, ijarah itu apa sih pengertian ya? Ijarah itu kalau bahasa kita mah menyewa, itu aja dah, nggak usah ribet-ribet diterangkan. Penjelasan apa Artinya nyewa tahu kan? ya. Sewa. Jadi ijarah itu sewa. Sewa itu apa? Sewa itu ya jasa itu bisa tenaga. Ini langsung ke pembagian ya. Ijarah itu ada jasa, itu ada jasa yang sifatnya jasa tenaga ya, ada yang jasa manfaat dari barang, manfaat barang atau tenaga gitu. Barang atau tenaga. Nah, nanti kita bahas satu-satu syarat rukunnya gimana ketika ijarah yang apa? Ijarah yang istilahnya itu ijarah dhimah tadi itu. Ijarah dhimah yang jasa itu ijarah dhimah, yang ijarah apa namanya? Yang benda atau barang yang bisa dimanfaatkan itu ijaratul ain namanya. Nah, seperti itu ya. Ijarah ain ya nanti saya contohkan. Oke, ya ijarah itu seperti itu ya. Nah, jadi ijarah itu tadi apa? Sewa. Artinya ya, sewa. Ya, sewa ya, gitu. Nah, kemudian dasar hukumnya itu banyak sekali ya, dari Al-Quran ataupun Sunnah ya, gitu. Kalau di sini di kitab Kifayatul Akhyar disebutkan waqad ajma'at as-sahabatu wa tabi'una ala jawaziha wa qabla al-ijma' ja'a bil Qur'an wa sunnah al-mutahharatu. Jadi sahabat itu dan para tabi'in sudah berijma' atas kebolehan dari ijarah. Gitu. Jadi para sahabat dan tabi'in itu sepakat kalau ijarah itu hukumnya boleh, gitu ya. Nah, kita tahu sendiri bahwa ketika ijma' itu sudah munakid, ya, ketika ijma' itu sudah sudah jadi, ketika ijma' itu sudah sudah gul gitu ya bahasanya. Ya sudah resmi ijma' gitu ya, sudah sepakat semuanya, ini sudah dikatakan ijma', maka ya kita tahu sendiri itu adalah dasar hukum Islam kan gitu. Dasar hukum kita ya kan, dasar hukum. Karena Imam Syafi'i itu kan dasar hukumnya, dasar penggalian hukum kan apa? Al-Quran dan hadis, ijma' dan qiyas. Empat, Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Ijma' itu sudah termasuk dasar hukum Islam. Maka dari itu ya, kesepakatan ulama atau ijma'nya ulama ini ya bisa kita ambil sebagai dasar hukum. Nah, akan tetapi sebelum ijma' itu sebenarnya sudah ada Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis yang menjelaskan gitu. Adapun ayat Al-Qur'annya di situ, atau ada ini ayat berapa? Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun.
Nah, gitu. Fa in arda'na lakum. Jadi jika ada perempuan, ya perempuan itu maksudnya istrinya ya. Nah, ada perempuan istrinya, dia melahirkan, punya anak. Nah, kemudian anaknya itu kan berarti punya ya anak kayak anak ya. Itu minta untuk disusui, gitu ya. Disusui, bapaknya tuh minta disusuin sama ibunya. Maksudnya anaknya ini minta ke ibunya atau istrinya untuk menyusuinya gitu kan. Oh, ini contohnya berarti. Iya, di dalam ayat Al-Qur'an. Fa'atuhunna ujurahunna, maka kalian tuh para suami berikanlah upah mereka, ujurahunna. Nah, itu. Nah, jadi kalau di Arab itu ya ini kata Syekhuna Maimun ceritanya. Jadi kalau di orang Arab itu ketika lahir gitu ya. Ketika dia lahir, maka bahasanya ini loh anakmu gitu. Jadi ketika bayi itu lahir, emaknya itu udah bilang, "Dah ini anakmu. Kamu yang ngurusin semuanya." Gitu bahasanya. Dari orang Arab. Karena ini bahasanya ini jadi milikmu, maka ketika seorang istri atau seorang ibunya ini dia mau mengasuh anak, ya mau mengasuh ini bayi ini ataupun mau menyusuinya, ya harus dengan upah. Gitu, paham nggak? Ya misalkan gini, kamu punya istri kamu melahirkan anak. Nah, anaknya kamu namain Ahmad misalkan. Nah, Ahmad ini kamu kasih Ahmad ini ketika dia sudah dilahirkan sama istri kamu, langsung menyerahkan ke kamu. Nih, Mas, Eki, nih anak kamu. Untuk merawat dan sebagainya saya serahkan ke kamu, gitu kan. Nah, akhirnya kan kamu butuh orang yang merawat, butuh orang yang menyusui. Ya pasti kan kalau kamu punya istri sendiri, masa ada istri, masa nyari orang lain kan gitu. Nah, maka dari itu nanti tetap yang ngurusin tuh istrinya, tapi tetap dengan upah gitu. Jadi suami itu bayar ke istri, paham nggak? Ya. Beda kalau daerah sini, kalau di Indonesia beda ya. Di Indonesia nggak gitu ya. Jadi merasa ibu itu maksudnya benar-benar totalitas ya dari. Maksudnya totalitas itu ya nggak perlu bayaran. Ya, dia nggak dibayar sama bapaknya, maksudnya ketika dia menyusui tanpa dibayar sama suaminya ya nggak apa-apa kan, makanya tetap aja nyusuin tanpa dibayar kan gitu. Nah seperti itu ya. Jadi intinya itu kalau misalkan, coba dah siapa yang telepon? HP saya mana? Intinya ya intinya seperti itu ya. Jadi dalam ayat ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa di sini tuh bahasanya Allah memerintahkan untuk membayar upah dari ibu yang menyusui anaknya gitu. Ya, jadi istri itu bisa meminta upah kepada suami atas jasa dia menyusui anaknya. Gitu, paham ya? Nah, seperti itu. Nah, itu menunjukkan bukti kebolehan gitu. Itu udah jelas banget gitu ya. Terus kemudian di dalam Al-Qur'an, dalam hadis juga ada A'tul ajira, a'tul ajira ujurahu qabla ayyajifa arakuhu. Ini hadis yang sangat masyhur ya. Berikan a'tul ajira, berikanlah ajir itu orang yang kamu sewa ya, orang yang kamu sewa, berarti ini tenaga yang menyewa tenaga. Berikanlah orang yang kamu sewa ajrahu, upahnya. Jadi berikanlah upahnya. Pekerja atau orang yang kamu sewa untuk mengerjakan sesuatu qabla ayajifa arakuhu, sebelum keringatnya
Sebelum keringatnya kering gitu. Sebelum ini bahasa manjas, bahasa manjas. Artinya apa? Artinya jangan sampai menunda-nunda membayar ujroh atau membayar upah kepada orang yang kamu sewa. Nah, seperti itu ya. Nah, a'tul ajrahu qabla ayajifa arakuhu. Nah, itu. Nah, itu dari segi dasar hukum. Nah, jadi boleh. Terus kemudian apa itu di situ? Lanjutannya. Dasar hukum, rukun dan syarat. Rukun dan syarat ya. Oke. Tadi ada bahasa yang enak nih di kitab mananya tadi? Ya, Umdatul Salik wa Uddatun Nasik. Oke, di sini. Kalau kamu jaroah, babul ijarah ini dia. Oke, jadi ijarah itu boleh ya. Jadi tasih wal ijaratu mimman yasfihu bai'uhu. Nah, ini perhatikan. Ijarah itu bisa sah ya dari orang yang memang jual belinya juga sah. Itu. Orang yang jual belinya sah itu gimana? Ya, bukan mahjur alaih intinya ya. Orang yang bukan mahjur alaih. Kemudian ya orang yang enggak mahjur alaih atau mutlaqut tasarruf. Ya, mutlaqut tasarruf. Mutlaqut tasarruf itu gerak interaksinya tidak dibatasi. Gerak interaksi atau gerak bermuamalahnya tidak dibatasi. Nah, gitu. Karena ada orang-orang yang mahjur alaih. Mahjur alaih itu dia dibatasi geraknya dalam hal bermuamalah. Ya. Nah, contoh misalkan Sobi itu mahjur alaih. Sobi nggak boleh jual beli, ya. Nah, tapi ada yang bilang boleh, tapi dalam hal yang remeh, ya. Jual beli dalam hal remeh, beli permen, ya kan, snack-snackan gitu. Kalau sesuatu yang berharga dan sesuatu yang tidak remeh ya nggak boleh. Anak kecil ke counter beli HP nggak boleh, ya. Iya. Nah, yang harganya mahal-mahal itu nggak boleh. Nah, gitu ya. Ada lagi misalkan si Safi itu orang yang tidak bisa mentasarrufkan hartanya dengan baik. Ya, itu juga di hajar. Di hajar itu dibatasi, dia nggak boleh itu dia. Nah, nikah juga harus dengan walinya, mahar nggak harus ini dengan izin wali dan seterusnya. Madin itu orang yang ngutang nggak bayar gitu kan. Nah, itu juga termasuk mahjur alaih itu, dan banyak lagi dan lain sebagainya. Jadi intinya ijarah itu sah dari orang yang sah baik jual belinya gitu ya. Nah, seperti itu mutlaqut tasarruf. Nah, adapun syaratnya adalah ijab ya, ada ijab atau qabul. Nah, gitu. Ijab contoh misalkan ajartuka hadza au manafi'ahu. Nah, ijab itu misalkan nih saya punya motor. Ya, saya mau sewakan. Aku ajartuka hadhihi darajah. Ya kan? Laka misalkan. Aku menyewakan motor ini kepadamu. Nah, gitu ya. Ya, atau misalkan aku menyewakan aku menyewa kamu untuk membuat baju misalkan. Ya. Nah, itu termasuk itu ijab. Nah, qabulnya gimana? Ya udah, qabil tuh. Ya. Nah, qabulnya gimana? Qabul, ya udah saya terima gitu. Nah, itu berarti ada ijab qabul. Itu istilahnya sigot. Sigot itu mencakup ijab dan qabul. Nah, gitu ya, ucapan dalam transaksi, kesepakatan dalam transaksi itu namanya sigot. Ijab qabul. Nah, ijarah itu ada dua, ijarah dhimmah dan ijarah ain. Ijarah apa saja? Ijarah dhimmah dan ijaratul ain.
Dah. Dah. Nah, ijarah dhimmah itu ijarah yang dalam tanggungan. Ijarah yang dalam ya tanggungan si ajir. Ajir itu istilahnya orang yang ini. Jadi gini, ada istilah-istilah dalam ijarah itu ada istilah-istilah. Ya. Mu'jir itu orang yang menyewakan, tulis. Mu'jir. Mu'jir itu orang yang menyewakan. Kalau ajir itu orang yang menyewa. Ajir itu orang yang menyewa. Itu kalau misalkan barang. Kalau ini ya berarti pekerjanya. Misalkan tukang batu nih. Nah, itu berarti pekerjanya itu ajir. Ya. Mustajar itu barang mustajar. Mustajar itu barang yang disewakan. Barang yang disewakan. Atau kalau misalkan dia pekerja ya berarti pekerjaan yang harus diselesaikan. Gitu, pekerjaan yang harus diselesaikan atau ya seperti itu. Alhamdulillah. Ya, bisa dimengertikan? Ada berapa tadi? Ada 3. 2. Ijarah dhimmah dan ijarah ain. Nah, kalau pengertiannya tadi ya, pengertian itu ada mu'jir, ada ajir dan ada mustajar. Ya, mustajar. Nah, oke, seperti itu. Nah, oke, kembali lagi ke pembagian ijarah. Jadi ijarah itu ada 2, ijarah dhimmah dan ijarah ain. Nah, itu. Ijarah dhimmah itu seperti apa? Ijarah dhimmah itu bisa gini. Ijarah yang dalam tanggungan. Nah, sewa yang dalam tanggungan. Contoh pertama, kamu mau menyewa motor dengan sifat tertentu. Contoh misalkan gini. Jadi yang menentukan itu dari si klien ya, atau dari kamu loh. Orang yang mau menyewa. Ya, orang yang mau menyewanya. Misalkan nih, dia mau menyewa motor, tapi mau ditentukan ya motornya yang Vario misalkan. Ya, saya mau motor Vario 150 yang warna merah. Nah, itu ijarah dhimmah. Ijarah yang dalam tanggungan. Itu, paham ya? Nah, kenapa kok dalam tanggungan? Iya, karena saya menanggung untuk mencarikan sesuai pesanan. Gitu, karena saya ada tanggungan untuk mencari sesuai pesanan kamu. Itu namanya ijarah dhimmah. Itu, paham ya? Nah, atau ijarah dhimmah itu tadi itu jasa. Bisa diartikan itu yang contoh pertama ya. Nah, jadi barang. Ini barang. Ya, sama ya barang, cuma dia tadi itu disifati. Ya. Yang kedua ini baru jasa. Yang kedua apa? Jasa. Iya, jasa. Contoh di sini istajartuka lituhasilali khiyatata saubin au rukubi ila Makkah. Aku menyewa kamu untuk membuat baju ini. Untuk membuat baju ini. Nah, kalau ijarah dhimmah, ya, ijarah dhimmah itu yang disewa, ya, yang nanti akan diberikan bayaran upah, itu kerjanya. Itu apa? Kerjanya, usahanya. Bukan hasilnya. Bukan hasil. Makanya kalau dalam pegawai-pegawai itu ada istilah borongan, ada istilah apalagi sih? Harian ya? Harian ada istilah borongan ya. Nah, kalau harian itu dia nggak target, nggak apa-apa. Yang dihitung itu kerjanya. Ya, bukan hasilnya. Paham nggak? Nah, kalau borongan itu yang diupain, nah itu bukan kok pekerjaannya sebenarnya. Nah, bukan, tapi lebih ke hasilnya. Ya kan? Iya. Kalau borongan itu misalkan nih, kamu nyelesain berapa kursi?
itu bayarnya segitu meskipun sehari selesai. Gitu kan, sehari selesai nih, misalkan gini. Contohnya sehari normalnya kalau kamu kerja selesai 10. Ya. Nah, ini gajinya 1 juta satu hari misalkan. Nah, ini karena borongan ya kan. 15 kursi misalkan. Tadi nyototin kursi kan? Iya. Ya. Nah, kursi. Mau bikin kursi 15. Sehari jadi. Itu bayarnya bukan 1 juta, tapi sesuai dengan kursinya. Mungkin 1.200.000 atau 1.300.000 gitu. Paham ya? Nah, kalau ijarah dhimmah itu harian. Nah, bukan yang borongan tadi, paham ya? Ya. Ya, yang hariannya, berarti yang jasanya. Entah kamu selesai 10 atau selesai 9 atau 8 atau 5. Kalau kamu kerjanya 1 hari ya udah tetap dapat bayaran 1 juta. 1 juta. Paham ya? Nah, itu ijarah dhimmah. Nah, bisa dipahami? Nah, yang kedua itu ada ijarah ain. Nah, ijaratul ain itu kayak gimana? Ijarah ain itu yang pertama, yang paling mudah itu sewa barang. Nah, sewa barang. Ya, kamu punya motor, kamu sewakan. Atau laptop sewa. Ya, atau misalkan PS, rental PS itu termasuk ya sewa, rental warnet atau rental PS dan seterusnya. Gitulah ya. Nah, gitu. Dalam ijarah N itu benda atau manfaat itu harus yang bisa dimanfaatkan. Barang itu harus bisa dimanfaatkan dan tidak ada larangan secara syara. Nah, gitu ya, tidak ada larangan secara syara. Jadi benar-benar barang itu harus ada manfaatnya. Kalau nggak ada manfaat secara syara, ya berarti nggak boleh barang itu untuk disewakan. Nah, gitu ya. Nah, itu. Babi disewa buat apa? Nggak ada manfaatnya. Berarti kamu nyewa babi nggak boleh. Nah, gitu ya. Nah, oke. Nah, itu apa namanya? Ijarah ain. Ijaratul ain. Ya, ijarah ain atau benda. Nah, itu. Yang kedua itu ijarah kayak tadi, apa sih namanya? Dia jasa, tapi yang dihitung oke, terus kemudian istajar ijarah ain juga contohnya misalkan kayak tadi tuh di jasa, tapi dia itu yang dihitung bukan tenaganya tapi barang itu selesainya gitu, bukan dari kerjaan, bukan harian. Jadi kalau pekerja itu berarti istilahnya kerja borongan, bukan kerja harian gitu. Yang diupah, yang diberi gaji itu pokoknya hasil kerjaannya, bukan dia usahanya itu. Bisa dipahami ya? Misalkan dia aku menyewa kamu untuk membuat ini. Ya. Kalau ijarah N berarti dia menyelesaikan bikin satu, andaikan ini misalkan kursi lah ya gitu ya. Menyelesaikan satu kursi saya upahin 50.000 misalkan. Kemurahan lah. 200.000. Satu kursi saya kasih upah 200.000. Nah, maka yang dihitung itu kursinya nanti nih satu. Pokoknya kalau dia menyelesaikan kursi satu, berarti bayarnya 200.000. Entah itu dia kerjainnya sehari semalam, 2 hari atau 3 hari, tetap bayarnya berapa? 200.000. Tapi kalau ijarah dhimmah kayak tadi, itu bukan yang dihitung barangnya, bukan, tapi kerjanya. Gitu. Kalau sehari dia dikasih waktu dikasih duit 100.000. Gitu ya, dia ngerjain ini dapat 2, sehari dapat 2, itu tetap bayarannya berapa? 100.000. Itu bisa dipahami ya. Nah, itu. Oke, kemudian syarat ya, syarat ijarah dhimmah itu. Nah, ijarah dhimmah itu qabdul ujurah fil majelis. Waduh, repot juga ya ini ya. Nah, di sini itu syaratnya ijarah dhimmah itu
harus menerima ujroh di dalam majelis. Ya itu nanti ada beberapa ulama yang lain pastinya ya. Qabdul ujroh, jadi harus di awal, harus di majelis. Harus di majelis. Serah terimanya harus diterima di saat itu berarti ya. Harus serah terimanya harus di majelis. Pasti tempatnya. Iya. Terus kemudian yang kedua syarat ijarah ain itu antakun lain muayyanah. Di sesuatu itu udah jelas. Ya, sesuatu itu sudah jelas, maksudnya ditentukan. Misalkan nih kamu punya motor 10. Kamu harus menentuin yang motor yang mana yang mau disewakan. Gak boleh misalkan, dah saya nyewain, terserah kamu milih yang mana, gak boleh. Harus kamu ditentuin. No, yang motor Vario misalkan. Atau yang motor Supra gitu, nggak boleh. Udah terserah kamu milih yang mana, itu nggak boleh. Harus muayyanah gitu ya. Terus kemudian maqdurun ala taslimihi, jadi bisa diberikan. Barang itu, benda itu bisa diberikan kepada orang yang menyewa. Ya, misalkan gini, contohnya misalkan kamu punya motor, emang biasa kamu sewain kan? Itu. Ada orang datang mau nyewa, kebetulan motor kamu tuh yang biasa kamu sewain dipinjam sama orang, gitu. Kamu tetap boleh menyewakan meskipun motornya belum ada. Kenapa? Karena ya masih bisa untuk nanti ketika balik diserahkan kepada orang yang nyewa. Ini namanya maqdurun ala taslimhi, mampu untuk diserahkan kepada penyewa. Itu yang nggak boleh. Contohnya misalkan digosok atau dicuri, kan nggak tahu kemana-mananya kan. Ya nggak mungkin kamu langsung sehari itu bisa nyari sampai dapat motornya terus kamu serahin, kan nggak bisa. Nah itu kalau seperti itu nggak bisa gitu ya, paham ya. Nah kemudian ya mungkin istifal manfaat madhkura minha, jadi benda itu masih bisa dimanfaatkan gitu ya. Nah benda itu masih bisa diambil manfaatnya gitu. Ini yang ain tadi ya, yang benda. Benar, watasilu istifa'u manfaatiha bil aqdi. Nah, manfaat itu bisa bisa dimanfaatkan itu memang dari pertama kali akad gitu. Ketika sudah ada akad ijarah gitu ya. Itu memang sudah bisa dimanfaatkan dari awal gitu. Ya. Nah, kemudian wala yatadammanu al-intifa'u istihlaka ainiha. Jadi intifa atau memanfaatkan itu nggak boleh. Dengarkan. Manfaat ketika menyewa ya, nyewa itu manfaat nggak boleh sampai menghancurkan atau menghabiskan benda tersebut. Paham nggak? Contoh misalkan nyewa motor. Bukan. Istihlak itu sampai menghancurkan atau menghilangkan, atau tadi siapa bilang apa? Menghabiskan benda tersebut. Ya. Kamu nyewa sabun selama 1 minggu, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena kan dipakai terus habis. Iya, habis. Ya kan? Iya. Ya, itu bukan ijarah ya. Ya bisa habis kan? Nah, la tadammanu ala ittifa istilah kainiha. Kan gitu, benar nggak? Iya, jatuhnya ntar ya beli apa gimana. Ya seperti itu ya. Berarti sana harus ganti rugi ya? Harus ganti. Ya seperti itu. Pokoknya nggak sampai menghabiskan lah ya, nggak sampai menghabiskan benda tersebut. Manfaatnya nggak sampai bisa menghabiskan benda tersebut, gitu. Nyewa PS, itu kan nggak sampai hilang semuanya, onderdilnya kan nggak. Disewakan cuma main doang. Iya. Ya. Motor, ya bisa-bisa aja. Masa kamu naik motor bannya hilang habis kan nggak? Ya kan? Nah itu. Paham? Iya. Nah itu. Nah makanya kalau menyewa itu ya nggak boleh istihlak. Nah dari itu ketika dulu waktu saya pertama kali ke hotel ya, pertama kali ke hotel tuh nginep di hotel tahun 2012. Itu ya gimana ya, kaget lah ya. Semalam bayar 350 kan. Masya Allah, 350 itu jajan berapa, itu kiriman saya 1 bulan itu. Uang jajan saya 1 bulan. Itu 350 cuma sehari doang.
Saya mikir, aduh, ini cuma numpang tidur doang 350. Fasilitas ini gini-gini aja. Waduh dah. Selimut-selimutnya saya bawain dah. Ada pikiran kayak gitu. Tapi saya ingat, oh iya, ini kan ijarah ya. Kalau ijarah itu nggak boleh mengambil airnya, tidak boleh sampai istihlakul ain. Ya nggak boleh diambil. Ya meskipun bayarnya mahal banget ya. Ya tetap nggak boleh diambil itunya, nggak boleh dibawa pulang gitu, nggak boleh. Dan bisa dipahami. Gitu. Kan biasanya kan kalau di hotel kan ada kopi sasetan tuh boleh dibawa pulang tuh nggak sih? Itu ya tergantung lah ya, tergantung sama ini. Kan ada kopi, ada gula, terus ada teh tuh kan ada tuh biasanya di hotel-hotel. Kalau seperti kalau hal-hal yang remeh-remeh begitu tuh, ya nggak mungkin ditanyain kalau hilang mah. Beda kalau misalkan selimut hilang tetap kamu dituntut. Artinya nggak ridho pasti. Tapi kalau cuma kopi-kopi sasetan begitu mah tetap ridho pasti. Nggak apa-apa tuh ya? Iyalah. Waalaikumsalam. Paham ya? Iya. Nah seperti itu. Ya kalau dia seperti itu. Nggak apa-apa itu boleh berarti. Boleh. Kalau Sudah di apa ya? Sudah ulima ridhohu bahasanya. Ulima ridhohu itu sudah diketahui ridhonya. Ya baru masa segitu doang enggak. Paham ya? iya. Nah seperti itulah. Oke. Ya mungkin seperti itu. Itu syarat apa? Syarat ya rukunnya apa? Rukunnya. Nah rukunnya gimana? Ya rukunnya tadi itu ada sigot, ada orang, ada ketiga unsur itu harus ada tadi itu apa? Sigot orang itu berarti muta'akidan, orang yang berakad keduanya itu ajir dan mustajir. Ya, dan harus ada mustajarnya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kurang lebih ijarah itu ya pengenalan dasar lah ya. Pengenalan dasar tentang ijarah itu seperti itu. Syarat-syaratnya, rukun-rukunnya tadi sudah disebutkan. Syarat rukun ya. Ya yang terdiri dari ajir atau mustajir dan mustajar. Ya kan? Dan ada sigot. Oke, kemudian dalam kitab ini dalam kitab Ghururul Bahiyah ya. Fi Syarhil Bajah Al-Wardiyah. Itu ada ya, tadi kan belum saya sebutkan definisinya ya. Iya, definisi secara syara itu aqdun ala manfaatin maksudatin maklumatin qabilatin lil badli. Nah, itu. Di apa itu maksudnya? Aqdun ala manfaatin. Ala manfaatin maksudah. Ini akad atas kemanfaatan yang dituju dan manfaat itu diketahui. Ya, akad atas kemanfaatan yang dituju dan diketahui. Jadi kemanfaatannya itu memang dituju, dibutuhkan ya maksudah. Nah, maksudah itu memang ada manfaatnya gitu. Ya. Memang berguna, barang itu berguna. Dan diketahui, manfaatnya sudah saling diketahui. Dan harus jelas. Maksudnya diketahui itu jelas. Ya nggak samar. Misalkan barang ini kegunaannya apa? Ya udah berarti bisa digunakan untuk itu. Fungsinya apa? Misalkan nggak jelas nih ini dipakai, ini apaan sih barang ini pakainya buat apa? Nah itu berarti bukan maklumah. Ya. Kemudian qabilatin lil badli, yang mana kemanfaatan itu bisa menerima upah atau secara uruf atau secara kebiasaan itu manfaat ini layak untuk diberikan upah. Ya, paham ya? Kayak gitu. Itu ijarah. Nah, contohnya misalkan gini, ini kan akad manfaat yang maksudah. Maksudah itu secara syarak ya. Ya harus akad ya, kemanfaatannya itu yang harus maksudah atau yang dituju, yang diperbolehkan secara syarak. Nah, kalau misalkan sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh syarak, ya nggak boleh untuk diijarahi atau untuk disewa. Ya, contoh misalkan nih karaoke.
orkes haram. Ya, orkes itu jelas haram. Ya. Kenapa? Karena nyanyi-nyanyi lu, bayangin orkes buka-buka aurat, ya kan? Ya, biduan-biduannya buka aurat. Nyanyi-nyanyi pada joget-joget di depan. Itu kan kemanfaatan yang bukan nggak ada manfaatnya itu. Secara syarak bukan manfaat, justru madorot. Paham ya? Iya. Paham nggak? Iya, paham. Iya. Nah, maka nyewa apa sih namanya ini, orkes, ya haram, nggak sah itu. Kan biasanya kan kalau orang nikah kan biasanya nyewa kayak gitu, berarti haram dong, nggak sah dong. Ya itu kalau yang orkes begitu tuh, yang buka-buka aurat kayak gitu. Ya kalau, ya jelas lah itu mah. Ya lagu-lagu begitu. Nah kalau misalkan nih band-band, misalkan band atau nasid gitu ya, nasidah, ya itu beda lagi. Baca sholawatan ngapa? Ya kan boleh, sangat boleh kan sholawatan. Nah ini orkes nyanyi-nyanyian, bidu-biduan tuh yang apa? Yang buka-buka aurat, ya kan? Musik-musiknya juga musik-musik yang ya bahasanya memang ya nggak dibolehkan kan gitu. Kalau mau menyewa jasa mereka ya nggak boleh, nggak sah jatuhnya. Kalau nggak sah jadi kan akad fasid. Kalau akad fasid konsekuensinya duitnya yang nggak halal, haram jadi duitnya. Ya alhamdulillah. Jangan sampai ya kita dan keturunan kita sampai begitu. Jangan sampai jadi gitu. Di biduan itu ya bahasanya kalau kita nggak mau menghukumi haram, paling minimal tuh dia duit yang di apa biduan itu ya subhat lah gitu, nggak ada keberkahan. Meskipun kaya nggak berkah. Paham ya? Berkah itu apa? Berkah itu ya cukup dan bisa menambahkan ketaatan. Nah kalau uang nggak ada berkahnya kayak gimana? Ya meskipun dia banyak duit tapi ya akhirnya begitu, dia terlena dengan uang, akhirnya udah dia hubud dunia, ya terlalu ambisi, akhirnya terlalu ambisi mencari dunia dengan dan dia itu sangat berambisi dalam karirnya kan gitu, nggak pernah ngurusin agama dia, sholat dia nggak pernah kan gitu, sampai ninggalin sholat dan sebagainya. Itu bukti kalau uang yang diterima itu nggak berkah sama sekali, paham ya? Nggak berkah. Ya karena memang tadi itu konsekuensinya akad fasid itu ya dosa. Apa akad fasid itu uangnya haram, bukan uang halal. Gitu ya. Haram min haisul apa ya? Istifa. Jadi haram itu min haisul istifa. Haramnya itu dari sisi dia menghasilkan duitnya. Bukan duitnya ini haram, bukan, tapi memang dari menghasilkannya. Ya, paham ya? Nah, kurang lebih seperti itulah ya. Ya, seperti itu. Ya, mungkin kita cukupkan sampai sini pertemuan pada malam hari ini. Kita bahas tentang ijarah. Nah, untuk seterusnya nanti kita lanjut besok, insyaallah. Semoga pengajian pembahasan kita tentang ijarah ini bisa bermanfaat. Amin. Kita diberikan ilmu yang manfaat dan barokah, bisa mengamalkan ilmu-ilmu agama. Amin. Bisa mendekatkan diri kepada Allah. Amin. Dan menjadi hamba-hamba yang soleh. Amin. Amin. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.